Pada bulan Agustus 1909, hanya beberapa pekan setelah Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, bayang-bayang ancaman besar muncul dari selatan. Pasukan Fatimiyah dari Mesir yang sebelumnya menguasai Yerusalem dan merasa berkepentingan menjaga kehormatan wilayah mereka, telah mengirimkan bala tentara besar yang dipimpin oleh Wazir Al-Afdal Shahanshah. Tujuannya jelas, merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum Frank. Pasukan Fatimiyah berjumlah antara 20.000 hingga 30.000 orang, terdiri dari infanteri, kavaleri, pemanah Nubia, dan pasukan Sudan, dengan logistik lengkap serta pasokan makanan dan air. Mereka membangun perkemahan di dekat kota pesisir Ashkelon, sebuah kota strategis di selatan Palestina, yang menjadi benteng kuat dan jalur utama pasukan Mesir menuju utara. Di pihak pasukan salib, kabar mengenai gerakan besar pasukan Fatimiyah dengan cepat sampai ke Yerusalem. Godfrey dari Bouillon, yang baru saja dinobatkan sebagai pelindung makam suci, menyadari bahwa pertahanan Yerusalem tidak mungkin bertahan lama jika serangan besar dilancarkan. Maka ia segera menggalang kekuatan dari sisa pasukan salib yang tersisa di kota dan sekitar Yerusalem. Pasukan salib saat itu dalam keadaan kelelahan, luka-luka, dan kekurangan makanan, tetapi mereka dipenuhi semangat religius yang menyala setelah keberhasilan menaklukkan Yerusalem. Selain Godfrey, komandan salib yang turut serta termasuk Raymond dari Toulouse, Robert dari Flanders, Tancred, dan Eustace, saudara Godfrey. Meski jumlah mereka hanya sekitar 10.000 hingga 12.000 orang, mereka sepakat untuk bergerak cepat dan menyerang sebelum pasukan Fatimiyah dapat melancarkan ofensif ke Yerusalem. Rombongan tentara salib berangkat pada malam 10 Agustus 1909. Mereka bergerak dalam keheningan malam, melintasi jalan-jalan kering dan berbatu dari Yerusalem menuju Ashkelon, membawa senjata seadanya, beberapa kuda perang, dan nyaris tanpa logistik. Banyak dari mereka yang hanya makan roti kering dan air sepanjang perjalanan. Mereka tiba di dekat Ashkelon pada dini hari 11 Agustus. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyinari dataran pesisir Palestina, mereka melihat kemah besar pasukan Fatimiyah terbentang di kejauhan, dilengkapi tenda-tenda mewah, panji-panji, dan suara genderang serta komando pasukan yang sibuk mempersiapkan siaga. Pasukan salib segera membentuk formasi tempur. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup mati terakhir di musim perang itu. Serangan pertama dilancarkan oleh pasukan salib ke arah sisi utara perkemahan Fatimiyah. Mereka menyerbu dengan teriakan Deus Vult menggema di antara bunyi senjata yang beradu. Tentara Fatimiyah, yang tidak menduga serangan pagi secepat itu, sempat panik. Al-Afdal tidak berada di garis depan, melainkan di bagian tengah kemahnya yang luas, sehingga komando pasukan menjadi tidak terkoordinasi. Pertempuran menjadi kacau sejak awal. Infanteri Nubia yang terkenal kuat berusaha bertahan di sisi timur, tetapi dihantam keras oleh pasukan Frank yang bergerak dalam formasi padat. Kavaleri salib, meski jumlahnya terbatas, berhasil menembus pertahanan luar dan membuat celah yang menyebabkan bagian dalam perkemahan terguncang. Banyak prajurit Fatimiyah yang berusaha mengatur barisan, Tersamatin Zansurit Spim Tarif Rang Ifrending Pardon Upinids Tidibarat. Di tengah pertempuran, Godfrey memimpin langsung dari depan. Ia menggunakan pedangnya untuk memukul lawan-lawannya dengan kekuatan luar biasa. Beberapa saksi mencatat bahwa tubuh-tubuh musuh terbelah oleh hantaman pedang Eropa yang berat. Raymond dari Toulouse memimpin sayap kanan, menghadapi pasukan pemanah dari Sudan yang bersembunyi di balik perisai besar. Mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang brutal, dan Raymond hampir terbunuh jika bukan karena pasukan pembantu dari Flanders datang menolong. Di sisi lain, pasukan Muslim sempat mengatur ulang barisan dan mencoba melancarkan serangan balik melalui celah di sebelah barat. Tapi Tancred dan Eustace memimpin unit kecil untuk menutup celah itu, dengan membentuk formasi tombak seperti dinding, menjebak lawan dalam medan terbuka. Suara kuda meringkik, pedang beradu, dan panah melesat memenuhi udara. Darah bercucuran di tanah Ashkelon menciptakan medan yang licin dan berbahaya. Al-Afdal akhirnya maju ke garis depan, tetapi sudah terlambat. Barisannya tercerai-berai, pasukannya mulai mundur dengan panik ke arah gerbang Ashkelon. Beberapa prajurit Fatimiyah berusaha bersembunyi di dalam kota, tetapi pasukan salib mengejar mereka hingga ke dinding kota. Namun, karena pasukan salib tidak memiliki alat pengepungan yang cukup,
mereka tidak melanjutkan pengepungan terhadap kota Askalon itu sendiri. Mereka fokus memukul mundur sisa pasukan musuh dan merebut logistik yang ditinggalkan. Di antara barang rampasan yang didapat adalah perbekalan makanan dalam jumlah besar, senjata, baju zirah, dan emas, sebuah keberuntungan besar bagi tentara salib yang sebelumnya kelaparan. Kemenangan ini disebut sebagai mukjizat kedua setelah jatuhnya Yerusalem. Tidak hanya karena mereka jumlahnya lebih sedikit, tetapi karena kemenangan itu diraih dalam keadaan lelah dan tanpa persiapan besar. Setelah kemenangan ini, sebagian pemimpin salib seperti Raymond dari Toulouse dan Robert dari Flanders, memilih untuk kembali ke Eropa. Mereka merasa tugas suci telah selesai. Namun Godfrey tetap tinggal dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk mempertahankan Yerusalem. Kemenangan di Askalon menandai akhir resmi dari kampanye perang salib pertama. Namun, yang menarik adalah bahwa meskipun Fatimiyah mengalami kekalahan besar di Askalon, kota tersebut tidak berhasil direbut. Kota itu tetap berada di bawah kendali Mesir, dan menjadi basis ancaman militer terhadap kerajaan Yerusalem selama beberapa dekade setelahnya. Kesalahan strategi para pemimpin salib yang tidak merebut Askalon saat itu, menjadi penyesalan yang muncul dalam narasi-narasi sejarah kemudian. Pertempuran di Askalon juga menunjukkan bagaimana perpecahan internal di dunia Islam sangat berkontribusi pada kemenangan pihak salib. Pasukan Seljuk di Damaskus misalnya, tidak pernah datang membantu Fatimiyah karena perbedaan mazhab dan kepentingan politik. Dunia Islam kala itu belum bersatu, dan inilah yang menjadi kelemahan utama menghadapi serbuan Barat. Di sisi lain, pertempuran itu memperkuat legitimasi Godfrey sebagai pemimpin Kristen di Timur. Meski ia tidak pernah memakai gelar raja, pasca kemenangan Askalon, otoritasnya semakin diakui oleh para bangsawan salib dan penduduk Kristen lokal. Ia pun berfokus membentuk struktur administratif di Yerusalem, dan menjaga sisa wilayah yang berhasil direbut dari kaum muslimin. Secara militer, Askalon menjadi bukti bahwa kekuatan moral dan religius dapat mengimbangi kekurangan logistik dan jumlah. Pasukan salib yang terinspirasi oleh ide perang suci melawan musuh Tuhan, mampu bertindak dengan keberanian luar biasa, meski secara taktis mereka seringkali kalah dari segi formasi dan disiplin. Beberapa kronikus mencatat bahwa langit Askalon pagi itu diselimuti asap dan bau darah. Sisa-sisa mayat, tenda-tenda terbakar, dan jeritan prajurit yang sekarat, mewarnai akhir pertempuran. Namun bagi pasukan salib, semuanya dianggap sebagai bagian dari pengorbanan suci demi Tuhan. Setelah pertempuran, negosiasi sempat terjadi antara utusan Fatimiyah dan Godfrey, namun tidak menghasilkan perdamaian. Kedua pihak tahu bahwa konflik baru saja dimulai. Askalon akan menjadi titik panas dalam perang salib selanjutnya. Godfrey hanya hidup setahun setelah pertempuran. Ia wafat pada Juli 100, dan digantikan oleh saudaranya, Baldwin, yang menjadi Raja Yerusalem pertama secara resmi. Baldwin meneruskan kebijakan agresif untuk menjaga wilayah Kristen baru ini tetap bertahan. Bagi umat Islam, kekalahan di Askalon menjadi titik balik yang pahit. Dunia Muslim mulai menyadari bahwa kekuatan salib tidak bisa diremehkan, dan kebutuhan akan persatuan mulai menggema di kalangan pemimpin Timur. Bagi Kristen Eropa, Askalon menjadi simbol kemenangan iman atas segala rintangan duniawi. Lagu-lagu dan khotbah tentang keberhasilan di Askalon tersebar ke seluruh benua, menyulut gelombang dukungan baru bagi perang salib berikutnya. Secara strategis, pertempuran ini menyegel kemenangan perang salib pertama. Tanpa kemenangan di Askalon, Yerusalem kemungkinan akan segera jatuh kembali. Dengan demikian, pertempuran ini sering disebut oleh sejarawan sebagai kemenangan yang menyempurnakan mukjizat. Namun, seiring waktu, para penulis Kristen dan Muslim menyadari bahwa kemenangan itu lebih karena kelemahan koordinasi pihak Muslim, bukan semata keunggulan militer salib. Ini menjadi pelajaran besar yang akan direspons keras oleh generasi Muslim berikutnya, termasuk Zengi, Nuruddin, dan akhirnya Salahuddin al-Ayyubi. Pertempuran di Askalon adalah klimaks berdarah dari perang salib pertama. Disinilah dua dunia bertemu. Satu penuh semangat iman dan idealisme, satu lagi dipenuhi intrik politik internal yang melumpuhkan potensi perlawanan. Meski tidak sepopuler penaklukan Yerusalem, Askalon adalah benteng terakhir yang menahan gelombang perlawanan. Dan di sanalah, dengan pedang, keringat, dan darah, perang salib pertama ditutup dengan suara kemenangan yang menggema dari pantai Laut Tengah hingga seluruh Eropa.